Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan formasi pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, seperti yang diberitakan oleh jpnn.com bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali memperpanjang waktu bagi pemerintah daerah atau instansi daerah untuk mengusulkan formasi aparatur sipil negara, khususnya P3K di tahun 2023. Perpanjangan itu sendiri rekan-rekan sekalian tertuang dalam surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B1034 SM01/2023. Disebutkan bahwa pengusulan formasi ini di berbagai daerah beberapa periode untuk masing-masing instansi dimulai dari 6 hingga dengan 25 Juni tahun 2023. Seperti diketahui rekan-rekan sekalian bahwa pengusulan formasi untuk P3K bagi pemerintah daerah itu sudah berakhir di 30 Mei yang lalu, akan tetapi dalam pengusulan tersebut sangat sedikit sekali daerah mengusulkan formasi sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, berkaitan dengan hal itu, ternyata Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara kembali mengeluarkan surat edaran yang mengatur tentang perpanjangan waktu pengusulan formasi yang dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 25 Juni tahun 2023. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, Hesti Gustianingsih mengungkapkan saat beraudiensi dengan Kemenpan RB tanggal 31 Mei yang lalu, mereka diinformasikan soal perpanjangan kembali pengajuan formasi P3K 2023. Sebab jumlah usulan yang masuk hingga 7 Mei itu masih sangat minim. Selain itu, oleh karena adanya tuntutan dari tenaga honorer khususnya kategori guru yang lulus passing grade atau prioritas 1. Dengan perpanjangan pengajuan formasi itu, rekan-rekan sekalian, masih ada harapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara agar instansi mau menambah usulannya. Diketahui bersama bahwa memang mayoritas pemerintah daerah sangat sedikit di dalam mengusulkan jumlah formasi, bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang sama sekali tidak mengusulkan formasi di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini. Patokannya sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 PMK 07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Di dalam lampiran PMK 212 ini, masing-masing daerah sudah ditetapkan jumlah P3K 2023 yang akan digaji lengkap dengan kuotanya. Jadi sekedar diketahui rekan-rekan sekalian, Peraturan Menteri Keuangan ini telah mengatur terkait dengan dana alokasi umum, dan di dalam peraturan ini telah disebutkan tentang kuota atau target kuota formasi P3K yang siap dianggarkan gajinya. Akan tetapi kenyataannya ternyata jauh dari harapan. Pemerintah daerah masih ragu-ragu di dalam mengusulkan formasi pengangkatan P3K, sehingga ada beberapa yang sama sekali tidak mengusulkan, bahkan mayoritas hampir seluruh instansi pemerintah daerah mengusulkan formasi P3K sangat jauh dari kuota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Nah rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang menarik bagi tenaga honorer. Mudah-mudahan Pemda bisa memperhatikan hal ini, oleh karena memang persoalan gaji di Peraturan Menteri Keuangan itu sudah tidak perlu dikhawatirkan, oleh karena di Peraturan Menteri Keuangan ini sudah dijelaskan bahwa kuota alokasi dana untuk pembayaran gaji P3K itu sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Demikian rekan-rekan informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.